Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan materi ke-9 untuk pertemuan ke-18, yaitu tentang kaidah nahwu mulahadzatun nahwiyatun, catatan nahwu yang kali ini berjudul al-a'dadu, hitungan-hitungan atau angka-angka. Sebelum masuk lebih lanjut, saya jelaskan dahulu apa itu al-a'dadu. Al-a'dadu bentuk jamak dari adadun. Di dalam grammar bahasa Arab dikenal istilah adad dan ma'dud. Adad adalah angka atau hitungan, ma'dudun adalah yang dihitung. Contoh, satu pensil. Satu pensil ini mana angkanya, mana hitungannya, dan mana yang dihitung. Satu itu adad atau angka atau hitungan. Pensilnya adalah ma'dud yang dihitung. Satu apa? Apa yang dihitung? Pensil. Jadi satunya adalah adad, pensilnya adalah ma'dud. Contoh yang lain, 3 buku. Salah satu kutubin, 3 buku. Mana adadnya, mana ma'dudnya? Adad atau angkanya adalah 3. Sedangkan ma'dud atau sesuatu yang dihitung adalah buku. Jadi ini kalian perlu pahami ya. Ada adad, angka atau hitungan, ada ma'dud, sesuatu yang dihitung dengan angka tersebut. Oke, kita masuk ke penjelasan. Kalian simak di halaman 78 dari buku ini. Al-adadul asliyu minal wahidati ilal asyrah. Al-adadu al-asliyu, hitungan atau angka asli, yaitu angka kardinal atau hitungan kardinal. Hitungan 1, 2, 3, 4 yang kita bahas yang angka asli 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nanti di materi ke-10, materi terakhir, nanti catatan nahwunya membahas hitungan angka ke-11 sampai angka ke-100. Minal wahidati, dari angka 1, ilal asyaroti, sampai angka 10. Al-adadu, hitungan atau angka, minas salasati ilal asyroti, yukhalifu tamyizahu fit tazkiri wat ta'nits. Al-adadu, hitungan, minas salasati ilal asyrah, dari 3 sampai 10, yukhalifu, hitungan tersebut berbeda. Tamyizahu, dengan tamyiznya, adadnya berbeda dengan ma'dudnya, dengan tamyiznya. Fit tazkiri, dalam hal kemudzakaran, fit tazkiri, dalam hal kemudzakarannya, wat ta'nitsi, dan dalam hal kemuannasannya. Wa yakunu tamyizuhu jam'an majruron. Wa yakunu, dan ada, tamyizuhu, tamyiz atau ma'dud dari adad 3 sampai 10, jam'an, berbentuk jamak, majruron, dan dibaca jer. Di sini istilahnya tamyiz. Ya, insya Allah nanti di materi ke-10 kalian akan mempelajari apa itu tamyiz. Dan menurut saya sebenarnya di sini ada kesalahan atau kekurang tepatan ya. Dalam kaidah nahwu bahasa Arab, hitungan angka 1 sampai ke 10, adad tersebut belum punya tamyiz. Kenapa? Ya karena tamyiz itu secara definisi adalah ismun mangsubun, isim yang dibaca nasab. Sedangkan ma'dud pada hitungan 1 sampai ke 10 itu tidak harus dibaca nasab. Hitungan 1 sampai 2 itu menyesuaikan ya, berubah-ubah, kadang rofa, kadang jer, kadang nasab. Sedangkan 3 sampai ke 10 malah dibaca jer. Dan di dalam bahasa Arab tidak dikenal tamyiz yang dibaca jer, karena kaidahnya at-tamyizu mansubun, tamyiz selalu dibaca nasab. Sedangkan di sini ma'dud pada hitungan angka 3 sampai ke 10
itu dibaca jer, bukan dibaca nasab. Oleh karena itu lebih tepatnya jangan pakai istilah tamyiz ya. Kita ganti saja seperti ini. Al-adadu minats salasati ilal asyroti, hitungan angka dari 3 sampai 10, yukhalifu ma'dudahu. Jadi tamyizahu dihapus, diganti dengan ma'dudahu. Itu berbeda dengan ma'dudnya. Istilah ma'dud saya kira lebih tepat. Ya, karena setiap adat punya ma'dud. Dan setiap adat belum pasti punya tamyiz. Tamyiz itu nanti dimiliki adat dari hitungan 11, 12 ke atas. Adapun hitungan 1 sampai 10 belum punya tamyiz, tidak punya tamyiz, tapi pasti punya ma'dud. Jadi lebih tepatnya kita pakai istilah ma'dud. Alasannya kenapa? Ya tadi saya sebutkan, tamyiz itu definisinya ismun mansubun, isim yang pasti dibaca nasab. Sedangkan di sini malah ditegaskan wa yakunu tamyizuhu jam'an majruron. Tamyiz dari adat 3 sampai ke 10 berbentuk jamak dan dibaca jer. Ini aneh. Sesuatu pernyataan yang kontradiktif. Tamyiz kok dibaca jer? Tidak ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tamyiz hanya dibaca nasab. Itu akan kita pelajari lebih lanjut nanti di materi terakhir ke-10 insyaallah. Ya intinya ya, paragraf pertama ini menjelaskan bahwasanya adat pasti punya ma'dud. Adat atau hitungan angka 3 sampai ke 10 itu berbeda dengan ma'dudnya dari segi kemudzakaran dan kemuannasannya. Dan yang kedua, ma'dud dari adat tadi angka 3 sampai ke 10 itu ma'dudnya berbentuk jamak dan dibaca jer. Sekali lagi saya ulangi, istilah yang tepat adalah ma'dud, bukan tamyiz ya, karena tamyiz itu hanya dimiliki adat mulai hitungan 11 ke atas. Sedangkan adat dari angka 1 sampai ke 10 belum punya tamyiz atau tidak memakai tamyiz. Al-adadu al-asliyu lil mudzakkar. Angka asli untuk mudzakkar, untuk jenis mudzakkar, laki-laki ya. Itu di kolom sebelah kanan. Kolom sebelah kirinya al-adadu al-asliyu lil muannas, hitungan angka asli untuk muannas perempuan. Ini hitungan 1 sampai ke 10, tapi rumusnya berbeda. 1 dan 2 pakai rumus tersendiri. Kemudian hitungan 3 sampai ke 10 pakai rumus tersendiri. Yang dijelaskan di paragraf di atas adalah rumus untuk angka 3 sampai ke 10. Langsung kita masuk ke 1, 2 ya. Wahidun, tolibun, wahidun. Isnani, tolibani, isnani. Tolibun, seorang murid, wahidun, yang berjumlah 1. Tolibani, 2 orang murid, isnani, ya yang berjumlah 2. Mana adat, mana ma'dud. Ini untuk mempermudah ya. Meskipun sebenarnya orang Arab itu angka 1 dan 2 mereka tidak pakai adat ma'dud. Adat ma'dud itu baru dipakai orang Arab dari angka ketiga ke atas. Tapi ini untuk mempermudah ya, kita tetap pakai istilah adat dan ma'dud meskipun angka 1 dan angka 2. Talibun wahidun, seorang murid yang 1 jumlahnya. Ini mana adatnya, mana ma'dudnya. Mana adat angka dan mana ma'dud yang dihitung. Angkanya wahidun, itu adatnya 1. Apanya yang 1? Siapa yang dihitung? Tolibun, seorang murid, itu ma'dud. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang pertama adat berada di belakangnya ma'dud. Jadi tolibun dulu, ma'dud dulu, baru adat. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, hubungan antara adat dan ma'dud pada angka 1 dan angka 2 itu adalah hubungannya sifat dan mausuf. Tolibunnya, ma'dudnya sebagai mausuf. Sedangkan adatnya, wahidunnya sebagai sifat. Dan kita ingat, rumus sifat dan mausuf adalah sifat harus selalu mengikuti mausuf dalam segi i'rabnya.
Di sini tolibun dibaca rofa, tandanya dhammah. Maka wahidun juga harus dibaca rofa, tandanya di sini juga dhammah. Karena apa? Sifat selalu mengikuti mausuf. Jadi gambarannya seperti ini, tolibun, seorang murid. Seorang murid yang sifatnya bagaimana? Ini tolibun mausuf. Kemudian dijelaskan sifatnya, wahidun yang sifatnya satu orang, berjumlah satu orang. Ini saya ulangi lagi, hubungan antara adat dan ma'dud, hitungan angka 1 dan 2 adalah hubungan sifat dan mausuf. Jadi hakikatnya bukan adat ma'dud, tapi hakikatnya sifat dan mausuf. Oleh karena itu, karena hubungannya adalah sifat dan mausuf, maka seluruh rumus dalam sifat dan mausuf juga berlaku di sini. Tadi rumus pertamanya adalah sifat selalu mengikuti i'rabnya mausuf. Rumus yang kedua, sifat selalu mengikuti mausuf dalam hal kemudzakaran dan kemuannasan. Di sini tolibun mudzakar, seorang mahasiswa laki-laki. Maka adatnya di sini sebagai sifat harus juga mudzakar, wahidun. Kita tengok kolom sebelahnya, wahidatun. Ini muannas. Kenapa wahidatun pakai muannas, pakai tak marbutoh? Kita perhatikan tolibatun, karena ma'dudnya, karena yang dihitung, karena mausufnya juga muannas. Maka tolibatun wahidatun. Tolibatun seorang mahasiswi perempuan, wahidatun yang jumlahnya 1. Jadi rumus kedua saya ulangi. Adat dan ma'dud angka 1 dan 2. Rumus yang pertama tadi, antara adat dan ma'dud, sifat dan mausuf harus sama dalam segi i'rabnya. Rumus yang kedua, antara adat dan ma'dud ini angka 1 dan 2 harus sama dalam segi kemudzakaran dan kemuannasannya. Ma'dudnya mudzakar, tolibun, maka adatnya juga mudzakar, wahidun. Ma'dudnya muannas, tolibatun, maka adatnya juga harus muannas, wahidatun. Rumus ketiga, jika ma'dudnya berupa isim tathniyah atau isim musanna, yaitu isim yang bermakna ganda atau dua, maka adatnya juga harus isim tasniyah atau isim musanna, bermakna dua juga. Contohnya adalah nomor 2 ini ya, ithnani, tolibani, 2 orang mahasiswa laki-laki, ithnani yang berjumlah 2 orang. Tolibani ini ma'dud yang dihitung, dan dia juga berposisi sebagai mausuf yang disifati. 2 orang mahasiswa yang bagaimana sifatnya? Ithnani yang sifatnya berjumlah 2. Kita perhatikan tolibani isim tathniyah, dibaca rofa, tandanya adalah pakai alif dan nun karena dibaca rofa. Isnani sebagai adat maka harus juga berupa isim tasniyah, isnani, juga pakai alif dan nun, bermakna 2 orang ya. Dan di sini kita perhatikan tolibani ini dia sebagai ma'dud dan mausuf berupa isim tasniyah dan muzakkar. Maka adatnya dan juga sifatnya berupa juga isim tasniyah dan muzakkar. Sebenarnya angka 2 isnani atau isnatani itu bukan isim tasniyah ya, tapi masuknya mulhaqun bil ismi al musanna. Dia bukan isim tasniyah, tapi diserupakan, dikategorikan sebagai isim tasniyah karena memiliki karakter dan ciri-ciri yang mirip ya, yang hampir sama. Kita tengok yang muannas, kolom sebelahnya. Ithnatani, tolibatani, ithnatani, tolibatani, 2 orang mahasiswi perempuan ya, muannas, dan dia juga isim tasniyah sebagai ma'dud dan sebagai mausuf. Maka adatnya, angkanya juga harus sama. Yang pertama berupa isim tasniyah juga dan berupa muannas perempuan juga, maka pakai ithnatani yang berjumlah 2 orang. Tolibatani 2 mahasiswi perempuan, ithnatani ya yang berjumlah 2 orang.
Ini rumus adad dan ma'dud angka 1 dan 2. Saya kira bisa difahami ya. Saya ulangi sekali lagi. Rumus adad dan ma'dud pada angka 1 dan 2 itu sama persis dengan rumus sifat dan mausuf. Ma'dudnya sebagai mausuf, maka harus ditaruh depan. Sedangkan adadnya sebagai sifat, maka adadnya ditaruh belakang, jatuh setelah ma'dudnya. Ma'dud dulu, tolibun dulu, baru wahidun, baru angka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adad ma'dud angka 1 dan 2 harus sama dalam segi i'rabnya. Karena sifat, i'rabnya harus sama dengan mausuf. Rumus yang ketiga, adad ma'dud angka 1 dan 2 itu harus sama dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Ma'dudnya mudzakkar, adadnya ikut mudzakkar. Ma'dudnya muannas, maka adadnya juga harus pakai muannas. Rumus yang keempat, adad ma'dud angka 1 dan 2 harus sama dalam segi mufrad dan tasniyahnya. Kalau ma'dudnya mufrad, tolibun 1 orang, maka adadnya juga mufrad, wahidun 1 orang. Jika ma'dudnya isim tasniyah, tolibani 2 orang, maka adadnya juga harus isim tasniyah, ifnani 2 orang. Itu ya keempat rumus adad ma'dud angka 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke rumus adad ma'dud dari angka 3 sampai angka ke-10. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Nomor 3 itu ya, salah satu 3. Salah satu tullabin, 3 orang mahasiswa laki-laki. Ini adad dan ma'dud. Mana adadnya, mana angkanya? 3 ya, angkanya 3. Siapa pihak yang dihitung? Siapa yang 3 tersebut? Tullabun, 3 orang mahasiswa laki-laki. Jadi salah satu adad, tullabun, ma'dud. Salah satu angka 3, tullabun, ma'dud, pihak yang dihitung. Faham ya? Kemudian kita masuk ke rumus. Rumus adad dan ma'dud angka 3 sampai ke 10 itu yang pertama, hubungan antara keduanya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Adadnya sebagai mudhof, ma'dudnya sebagai mudhof ilaih. Kita perhatikan ya, salah satu 3 ini dia mudhof. Tullabin ini mudhof ilaih. Oleh karena itu tullabin dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Ya, karena dia mudhof ilaih. Itu rumus pertama yang perlu kalian ingat. Hubungan antara adad ma'dud angka 3 sampai 10 adalah hubungan mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian rumus yang kedua, adad ma'dud angka 3 sampai ke 10, ma'dudnya pasti selalu berbentuk jamak. Kita perhatikan contoh di buku ini, tullabin jamak. Kemudian yang sebelah kirinya tolibatin juga jamak. Ma'dudnya pihak yang dihitung selalu berbentuk jamak. Kenapa jamak? Ya, karena angkanya jamak. Angkanya 3 ke atas. Maka ma'dud sebagai pihak yang dihitung dengan angka jamak juga harus ikut dijamakkan. Kemudian rumus yang ketiga adalah adad dan ma'dud angka 3 sampai ke 10 ini dalam penulisan dan pengucapan urutannya adalah adad dulu baru ma'dud. Angka dulu baru yang dihitung ya. Salah satu angkanya dulu, baru tullabin, ma'dudnya atau pihak yang dihitung dengan angka tersebut. Ini berkebalikan dengan adad ma'dud angka 1 dan angka 2. Tadi saya jelaskan adad ma'dud angka 1 dan 2 itu yang didahulukan dalam penulisan dan ucapan adalah ma'dudnya dahulu baru adad. Ini kebalikannya, 3 sampai ke 10 penulisannya adalah adad dulu, angka dulu, baru ma'dud, pihak yang dihitung. Kemudian rumus berikutnya adalah adad ma'dud angka 3 sampai ke 10 itu harus berlawanan, harus berbeda dalam segi kemudzakaran dan kemuannasan. Kita lihat nih, contoh salah satu tullabin, 3 orang mahasiswa laki-laki.
salah satu, 3, ini adat, muannas atau mudzakkar? Kita jawab salah satu adalah muannas. Kenapa? Ada tak marbutohnya, tu. Kenapa adatnya muannas? Ya, karena kita perhatikan ma'dudnya mudzakkar. Tullabun itu bentuk jamak dari tolibun, seorang mahasiswa laki-laki. Mudzakkar, jelas kan laki-laki mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Bisa difahami ini? Saya ulangi lagi. Adat ma'dud angka ke-3 sampai ke-10 antara adat dan ma'dud harus berlawanan dalam segi kemudzakaran dan kemuannasan. Yang kita perhatikan dahulu adalah ma'dudnya. Ma'dudnya mudzakkar apa muannas? Ini ma'dudnya tullabun, bentuk jamak dari tolibun, mahasiswa laki-laki, berarti mudzakkar. Oh, berarti nanti adatnya saya pakai muannas. Seperti itu ya. Ini makna dari paragraf pertama tadi, al-adadu minas salasati ilal asyrati yukhalifu ma'dudahu, di buku tamyizahu fit tadzkiri wat ta'nisi. Hubungan adat dan ma'dud angka 3 sampai 10 itu harus berlawanan dalam segi kemudzakaran dan kemuannasannya. Kita lihat contoh yang sebelah. Salasu tolibatin, 3 orang mahasiswi perempuan. Adatnya mana? Salasu, 3. Di sini adatnya mudzakkar muannas, jelas mudzakkar, salasu, tidak pakai tak marbutoh. Muncul pertanyaan, kenapa adatnya mudzakkar? Ya jelas karena ma'dudnya tolibatin adalah jamak muannas salim, bentuk muannas, dan harus berlawanan. Tolibatin muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Salasu mudzakkar, tolibatin muannas. Dan hubungannya tadi ya, ini mudhof dan mudhof ilaih. Salasu mudhof, tolibatin mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu dibaca jer. Di sini tandanya kasroh tin ya. Apakah ini bisa difahami? Ini sampai ke bawah, sampai angka ke-10 sama. Langsung ya kita loncat ke 10 karena sama. Asyrotu tullabin. Mana adat, mana ma'dud? Adatnya asyrotu, 10. Ma'dud atau pihak yang dihitung tullabin. Asyrotu sebagai mudhof, tullabin sebagai mudhof ilaih. Dan asyrotu muannas pakai tak marbutoh karena ma'dudnya yaitu tullab berbentuk mudzakkar, harus berlawanan. Sebelahnya asyru tolibatin, 10 orang mahasiswi perempuan. Mana adatnya? Asyru. Mana ma'dudnya? Tolibatin. Asyru adatnya sebagai mudhof, tolibatin sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih selalu dibaca jer. Asyru di sini mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Ya karena ma'dudnya tolibatin berbentuk muannas. Bisa difahami ini ya. Dan kita perhatikan semuanya, ma'dud dari angka 3 sampai ke 10 semuanya berbentuk jamak dan semuanya dibaca jer. Ini makna dari paragraf pertama tadi, wa yakunu ma'duduhu, di buku tamyizuhu jam'an majruron. Ma'dudnya berupa jamak dan dibaca jer. Yang di buku lafadz tamyiz kalian ganti dengan ma'dud, karena sudah saya jelaskan yang tepat adalah ma'dud. Kita langsung masuk ke contoh aplikatif ya. Langsung kita praktikkan pada kalimat-kalimat pendek berikut ini. Udrus walahid. Udrus pelajarilah, walahid dan perhatikanlah. Sebelum kita masuk ke contoh aplikatif ini, saya sampaikan dahulu tadi ya, adat dan ma'dud angka 3 sampai ke 10 harus berlawanan dalam segi kemudzakaran dan kemuannasan. Nomor 1, fil fasli tolibun wahidun. Ini kita ingat rumus adat ma'dud, hitungan angka 1 dan 2. Hubungan antara keduanya adalah sifat dan mausuf ya. Fil fasli tolibun wahidun. Fil fasli, di dalam kelas terdapat tolibun wahidun, seorang murid yang jumlahnya 1. Di dalam kelas terdapat seorang murid yang berjumlah 1. Kita perinci i'rabnya. Fil fasli adalah al-jar wal majrur. Fi huruf jar, al-fasli isim yang dibaca jar, majrur, tandanya kasroh, li ya, fil fasli. Dan fil fasli ini, jar majrur ini berposisi sebagai
khobar muqaddam, khobar yang didahulukan dalam segi pengucapan dan penulisannya. Kemudian mana mubtada'nya? Mubtada'nya muakhir, diakhirkan dalam segi penulisannya. Talibun ini mubtada' muakhir, mubtada' yang diakhirkan. Terdapat seorang mahasiswa atau siswa wahidun yang berjumlah satu orang. Talibun mubtada' dan juga berposisi sebagai mausuf yang disifati. Sifatnya mana? Wahidun. Sifatnya berupa adat, angka ya. Oleh karena itu talibun sebagai mubtada' dibaca rofa, tandanya dhammah, maka wahidun sebagai sifat juga harus dibaca rofa, tandanya di sini juga dhammah, karena sifat harus mengikuti mausuf dalam segi i'rabnya. Mausufnya rofa, maka sifatnya juga rofa. Itu contoh yang mudzakar. Talibun mudzakar, mausuf atau ma'dudnya mudzakar, maka adatnya atau sifatnya juga harus mudzakar. Yang sebelah kiri, fil fasli talibatun wahidatun. Fil fasli, di dalam kelas, talibatun terdapat mahasiswi, wahidatun yang jumlahnya satu. Secara i'rab sama ya, fil fasli jar dan majrur, berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, maka dia fi mahallir raf'i ya. Secara i'rab menempati posisi rofa karena khobar. Talibatun mubtada' muakhir, mubtada' yang diakhirkan. Secara i'rab dibaca rofa, tandanya dhammah. Dan dia di sini sebagai mausuf dan juga sebagai ma'dud, mausuf yang disifati, ma'dud yang dihitung. Sifatnya mana? Adatnya mana? Wahidatun, yang berjumlah satu. Ini berposisi sebagai adat sekaligus sebagai sifat. Dan sifat i'rabnya selalu mengikuti mausuf, maka wahidatun juga dibaca rofa, tandanya juga dhammah. Talibatun mausuf atau ma'dud muannas, maka sifatnya wahidatun juga harus muannas. Wahidatun sifat sekaligus adat ya. Contoh yang angka 2, alal maktabi qalamani ithnani. Alal maktabi, di atas meja, qalamani terdapat 2 pena, 2 ballpoint, ithnani yang jumlahnya 2. Ini secara i'rab sama ya. Alal maktabi itu jar dan majrur. Ala huruf jar, al maktabi isim majrur, isim yang dibaca jar, tandanya kasrah. Jar majrur di sini berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, maka dia fi mahallir raf'i. Secara i'rab menempati posisi rofa. Mubtada'nya mana? Qalamani. Ini mubtada' muakhir, mubtada' yang diakhirkan, maka juga dibaca rofa, tandanya alif. Qalamani. Kenapa tandanya alif dan dia rofa? Ya, karena dia isim tasniyah atau isim musanna. Isim tasniyah kalau rofa tandanya kan alif, yaitu rumusnya isim mufrad plus alif plus nun. Qalamani ini sebagai mubtada' muakhir sekaligus sebagai mausuf dan ma'dud yang disifati dan juga yang dihitung. Sifatnya dan adatnya mana? Ithnani, yang berjumlah 2. Ini sebagai sifat sekaligus adat. Sifat harus selalu mengikuti mausuf. Mausufnya qalamani rofa, maka ithnani juga harus dibaca rofa. Tandanya juga alif, ithnani, pakai alif dan nun. Ini contoh yang mudzakar ya, qalamun, qalamani itu mudzakar, maka isnani juga harus mudzakar. Contoh yang muannas sebelahnya, fil idarati mudarrisatani isnatani. Fil idarati, di dalam kantor, mudarrisatani ada 2 orang dosen perempuan, isnatani yang berjumlah 2. Fil idarati jar dan majrur, fi huruf jar, al idarati isim majrur, isim yang dibaca jar tandanya kasrah, dan jar majrur ini berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, maka fi mahallir raf'i, secara i'rab menempati posisi rofa.
Mubtada'nya mana? Mudarrisatani. Ini mubtada' muakhar, mubtada' yang diakhirkan. Dibaca rofa, tandanya alif. Kenapa alif? Kok tidak dhammah? Ya, karena mudarrisatani isim tasniyah. Isim tasniyah ketika rofa rumusnya adalah isim mufrad mudarrisatun plus alif plus nun. Jadi tanda rofanya adalah alif. Mudarrisatani sebagai mubtada' muakhar, juga sebagai mausuf dan sebagai ma'dud. Mausuf yang disifati, ma'dud yang dihitung. Adatnya dan sifatnya mana? Isnatani, yang berjumlah 2. Ini adat sekaligus sifat. Dan sifat secara i'rab harus mengikuti mausufnya. Mausufnya rofa, isnatani juga harus rofa. Mudarrisatani muannas, isnatani di sini juga harus muannas. Karena sifat mausuf itu harus sama persis dalam segi i'rab dan dalam segi kemudzakaran dan kemuannasan, dan juga dalam segi ma'rifat dan nakirahnya. Saya kira jelas ini ya, adat ma'dud angka 1 dan 2 tidak ada masalah ya. Oke, kita masuk ke contoh aplikatif adat ma'dud angka 3 sampai angka ke-10. Saya bacakan 3 contoh aja ya. Li abi salah satu abna'in. Li abi, bagi ayah saya, salah satu abna'in, 3 anak laki-laki. Artinya ayah saya punya 3 anak laki-laki. Kita perinci. Li abi, jar dan majrur. Li huruf jar, abi ayah saya, isim majrur, isim yang dibaca jar. Jar majrur di sini berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan secara penulisan dan pengucapannya. Mubtada'nya mana? Salah satu. Ini mubtada' muakhar, mubtada' yang diakhirkan. I'rabnya rofa, tandanya dhammah. Salah satu. Ya ini ya, rofa dan tandanya dhammah. Tuh. Salah satu ini juga berupa adat, hitungan angka 3 kan? Dan salah satu ini, adat ini berposisi sebagai mudhof. Karena tadi rumusnya ya, adat ma'dud angka 3 sampai ke 10 hubungannya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Salah satu mudhof abna'in ma'dud dan juga sebagai mudhof ilaih. Karena dia ma'dudnya adat salasah angka 3, maka harus berupa jamak. Abna'in, bentuk jamak dari ibnun. Ibnun 1 anak laki-laki. Abna'un banyak anak laki-laki. Abna'in sebagai mudhof ilaih dibaca jar, tandanya kasroh in. Kemudian kita perhatikan salah satu ini adatnya kenapa muannas? Ya, karena ma'dudnya mudzakkar. Ibnun, anak laki-laki itu kan jelas laki-laki mudzakkar, maka adatnya salah satu muannas. Sebelahnya lisayyidati Maryama salasu banatin. Lisayyidati Maryama, bagi ibu Maryam, salasu banatin, 3 orang anak perempuan. Artinya Bu Maryam punya 3 anak, semuanya perempuan. Lisayyidati ini jar dan majrur. Li huruf jar, as-sayyidati isim yang dibaca jar, tandanya kasroh ti. Jar majrur ini berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, maka fi mahallir raf'i, berposisi rofa ya. Maryama ini secara i'rab dinamakan badal. Jadi as-sayyidah mubdal minhu, Maryama badal. Badal dan mubdal minhu secara i'rab harus sama. As-sayyidati dibaca jar, maka Maryama juga dibaca jar. Tanda jarnya fathah. Kenapa? Ya karena Maryama itu isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa dikasroh dan juga tidak bisa ditanwin. Isim seperti ini kalau dibaca jar tandanya fathah bukan kasroh. Yang penting kalian ketahui ya, lisayyidati Maryama ini secara i'rab sebagai khobar muqaddam. Mubtada'nya mana? Salasu banatin. Salasu mubtada' muakhar, mubtada' yang diakhirkan. Dan dia khobarnya ini berupa adat salasu angka 3. Adat di sini juga berposisi sebagai mudhof. Banatin sebagai mudhof ilaih.
banatin, ma'dud, dan juga mudhof ilaih. Karena dia mudhof ilaih pasti dibaca jer, banatin, tandanya kasroh. Salasu tadi mubtada muakhar dibaca rofa, tandanya dhammah. Salasu pakai dhammah. Jadi salasu banatin ini adalah adat dan ma'dud. Salasu adat mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Ya, karena banatin ma'dudnya mu'annas, anak perempuan pasti mu'annas, maka salasu adatnya mudzakkar, harus berkebalikan ya. Tadi rumusnya adat ma'dud angka 3 sampai ke 10 harus berlainan dalam segi kemudzakaran dan kemu'annasannya. Dan juga ma'dudnya harus berbentuk jamak dan dibaca jer ya, banatin jamak dan juga jer. Contoh berikutnya kita baca yang nomor 5. Ladayya khamsatu kutubin. Ladayya bagi saya khamsatu kutubin 5 buku. Mana adatnya, mana ma'dudnya? Adatnya angka 5, khamsatu. Ma'dudnya yang dihitung adalah kutubin, buku-buku. Kita perinci ladayya. Lada isim dzaraf, sedangkan dhamir mutakalim yang berupa ya yang bermakna saya ini adalah madzruf. Ladanya sebagai mudhof, dhamir mutakalimnya sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ini secara i'rab dia berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Maka fi mahallir raf'i ya. Secara i'rab menempati posisi rafa. Mubtada'nya mana? Khamsatu kutubin, 5 kitab atau 5 buku. Ini sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Khamsatu ini adat dan dia sebagai mudhof. Kutubin ini ma'dud dan dia sebagai mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih pasti dibaca jer, tandanya kasroh, kutubin. Dan khamsatu dibaca rofa karena mubtada ya. Mubtada muakhar dibaca rofa, tandanya dhammah, khamsatu. Kita perhatikan adatnya mu'annas. Kenapa mu'annas? Ya karena ma'dudnya kutubin mudzakkar. Kutub itu bentuk jamak dari kitabun. Kitabun satu kitab, ini bentuk mudzakkar. Maka khamsatu harus mu'annas. Berikutnya yang di sebelahnya libaiti khamsu ghurafin. Libaiti bagi rumah saya khamsu ghurafin ada 5 kamar. Mana adat mana ma'dud? Adatnya khamsu, ma'dudnya ghuraf, kamar-kamar. Kita perinci li baiti ini jer dan majrur. Li huruf jer, baiti isim majrur yang dibaca jer. Jer majrur berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan fi mahallir raf'i, secara i'rab menempati posisi rafa. Mubtada'nya khamsu, ini mubtada muakhar, dibaca rafa, tandanya dhammah khamsu, dan dia kebetulan sebagai adat dan juga mudhof. Ghurafin mudhof ilaih dan juga sebagai ma'dud. Karena ghurafin ini sebagai mudhof ilaih maka dibaca jer, tandanya kasroh, ghurafin. Kita perhatikan di sini khamsu mudzakkar. Kenapa khamsu mudzakkar? Ya karena ma'dudnya mu'annas, ghuraf. Kalau ada yang bertanya, ghurafun kamar itu kan tidak ada tak marbutohnya, kan mudzakkar. Ghuraf kan mudzakkar, buktinya tidak pakai tak marbutoh. Saya jawab, ghurafun itu mu'annas. Tahu dari mana? Tahu dari bentuk mufradnya. Ghurafun itu jamak, mufradnya ghurfatun. Ghurfatun mudzakkar atau mu'annas? Jelas mu'annas karena ghurfatun ada tak marbutoh di akhirnya. Jadi ini ya, kita perhatikan betul-betul yang kita nilai dari ma'dud apakah dia mudzakkar atau mu'annas, itu kita menilai dan melihatnya ketika berbentuk mufrad. Ya kalau bentuk jamak ghuraf seakan-akan mudzakkar, tapi kalau mufrad kan jelas ghurfatun mu'annas. Saya ulangi sekali lagi, untuk mengetahui atau untuk menilai apakah ma'dud ini mudzakkar atau mu'annas, kita harus mengembalikannya ke bentuk mufradnya dahulu. Jangan langsung kita lihat ketika sudah berbentuk jamak. Contohnya ini ya, ghurafun. Ya, ini bentuk jamak seakan-akan mudzakkar. Kalau kita ingin mengetahui ghuraf ini sejatinya mudzakkar atau mu'annas,
kita kembalikan ke bentuk mufrad dahulu. Mufradnya ghurfatun, dan ghurfatun muannas karena ada tak marbutoh. Berarti ghuraf ini muannas, maka khamsu adatnya harus mudzakkar karena ma'dudnya ghuraf muannas. Taunya dari mana? Tadi ya, harus dikembalikan ke bentuk mufradnya dahulu, ghurfatun. Pak, untuk mengetahui bentuk jamak dan bentuk mufrad bagaimana? Kita kan tidak hafal kosakata yang banyak dalam bahasa Arab. Caranya adalah dengan bantuan kamus. Dan kamus online sekarang tinggal download saja ya. Kamus online bahasa Arab ke bahasa Arab yang bagus, yang saya rekomendasikan adalah Qomusul Ma'ani ya, Qomus Al-Ma'ani. Di Play Store ada, tinggal di download. Kalian ketik ghurafun, nanti akan muncul mufradnya adalah ghurfatun. Seperti itu. Contoh yang terakhir yang nomor 10 ya. Fil qaryati asyratu buyutin. Fil qaryati, di desa, asyratu buyutin, hanya ada 10 rumah. Barangkali ini perkampungan atau desa yang baru didirikan ya. Baru ada 10 rumah. Mana adat, mana ma'dud? Asyratu adat, buyutin ma'dud. Kita perinci i'rabnya. Fil qaryati jar dan majrur, fi huruf jar, al qaryati isim yang dibaca jar, tandanya kasroh ti. Jar majrur di sini berposisi sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, maka dia fi mahallir raf'i, menempati posisi rafa. Mubtada'nya asyratu. Asyratu mubtada' muakhar dibaca rafa, tandanya dhammah tu, dan dia sebagai adat, dan dia sebagai mudhof. Buyutin mudhof ilaih, maka dibaca jar, tandanya kasroh buyutin. Buyutin di sini mudhof ilaih dan juga ma'dud. 10 apa? Apa yang dihitung? Yang dihitung atau ma'dudnya adalah buyut, rumah-rumah. Kita perhatikan asyratu muannas pakai tak marbutoh. Kenapa? Ya karena buyutin ma'dudnya ini mudzakkar. Buyut bentuk jamak dari baitun, mudzakkar, maka asyratu adatnya harus muannas. Oke, jelas. Kita lanjutkan sampingnya. Zurtu asyra mudunin. Zurtu, saya telah menziarahi, saya telah mengunjungi asyra mudunin, 10 kota. Zurtu fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya zara, ini fi'il madhi. Setiap fi'il atau kata kerja pasti punya fa'il. Fa'ilnya dhamir mutakalim tu, yang berarti saya ya. Tu ini fi mahallir raf'i. Secara i'rab menempati posisi rafa karena sebagai fa'il. Asyra mudunin, asyra ini sebagai maf'ul bih. Saya menziarahi. Menziarahi apa? Apa objek yang saya ziarahi? Objeknya atau maf'ul bihnya asyra, 10 kota. Maka asyra di sini dibaca nasab, tandanya fathah, asyra pakai fathah karena dia dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Dan asyra ini kebetulan juga isim adat, angka ya, yang berposisi sebagai mudhof. Mudunin mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jar, tandanya kasroh, mudunin, nin ya, kasroh. Dan mudunin di sini juga sebagai ma'dud. Dan ma'dud dari adat angka 3 sampai angka 10 berbentuk jamak dan dibaca jar. Kita perhatikan asyra mudzakkar, tidak pakai tak marbutoh. Kenapa mudzakkar? Ya karena mudunin muannas. Dari mana kita tahu kok mudunin muannas? Kan mudun itu tidak ada tak marbutohnya, tidak mudunah, tidak, tapi mudunun. Seharusnya kan mudzakkar. Tadi ya rumusnya, untuk menilai sebuah lafadz itu mudzakkar atau muannas, kita kembalikan ke bentuk mufradnya. Mudunun jamak, mufradnya madinatun. Madinatun muannas atau mudzakkar? Muannas, pakai tak marbutoh. Oleh karena itu, karena ma'dudnya madinatun ini muannas, maka adatnya asyra mudzakkar. Ya, bisa difahami ini kira-kira ya. Ini adalah materi mengenai rumus adat ma'dud, hitungan angka 1, 2, rumusnya beda tadi, sudah saya jelaskan. Dan adat ma'dud 3 sampai ke 10, rumusnya juga beda, juga telah saya jelaskan. Kalau semisal ini kurang jelas, bisa kalian putar ulang ya videonya,
sampai jelas, dan bisa juga kalian konsultasikan langsung ke dosen kalian masing-masing. Kita lanjutkan at-tadribu latihan. At-tadribu latihan. Hawil, rubahlah al-adada, angka atau hitungan, min rokmin, dari asalnya berbentuk nomor, ila hurufin, rubah menjadi huruf. Yang awalnya nomor, angka-angka 5, 10, rubah ke dalam bentuk huruf. Tsumma tarjim, kemudian setelah itu kalian terjemahkan ilal lughatil indonesiati, ke dalam bahasa Indonesia, ilal lughah ke dalam bahasa al-indonesiati, bahasa Indonesia. Ini kurang wawu ya, Indonesia. Indo itu lumrahnya biasanya setelah dal ada wawunya, Indo panjang ya, Indonesia. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh. Kita lihat contoh nomor 1. Itu 5 angka ya. Itu bulat, itu angka 5. Hakoiba, tas-tas, 5 tas. Maka perintahnya adalah rubahlah adat yang berbentuk angka atau nomor itu menjadi adat yang berbentuk huruf. 5 kalian tulis dalam aksara bahasa Arab menjadi khomsu. Khomsu hakoiba. Khomsu 5, hakoiba tas. Ini mana adat, mana ma'dud? Adatnya khomsu, ma'dudnya hakoiba. Dan karena adatnya khomsu angka 5, maka hubungan antara adat dan ma'dud di sini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Khomsunya mudhof, hakoiba mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih selalu dibaca jer. Dibaca jer kok pakai fathah hakoiba? Ya, karena hakoiba ini isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa dikasroh dan juga tidak bisa ditanwin. Ketika jer pakainya fathah hakoiba. Kemudian yang paling penting di sini adalah angka 5 ini ketika kita tulis ke dalam aksara Arab bunyinya khomsu atau khomsatu, mudzakar atau muannas. Ini bagian terpenting yang harus kalian teliti. Di sini jawabannya khomsu, mudzakar. Kenapa? Karena hakoiba itu muannas. Taunya dari mana? Kita tengok ke bentuk mufrad. Hakoiba jamak, mufradnya adalah hakibatun, pakai tak marbutoh, jelas muannas. Maka adatnya harus mudzakar khomsu. Kalau kalian menulisnya khomsatu hakoiba, salah. Karena kita ingat rumusnya, adat ma'dud angka 3 sampai angka ke-10 harus berlawanan dalam segi mudzakar dan muannasnya. Hakoiba muannas, maka khomsunya adatnya harus mudzakar. Kemudian diterjemahkan, terjemahannya adalah 5 tas. Ini kalian kerjakan angka 2 sampai angka ke-10. Ya, demikian saya kira cukup. Semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.